Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan satu. Astagfirullahaladzim, menurutku ini parah sih. Mentang-mentang sekarang gabung sama anak-anak Abah, ngomongnya sok-sokan bawa-bawa malaikat ya sekarang ya. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tau dari mana malaikat tertipu coba? Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Kayak mana maksudnya? Coba jelaskanlah dulu. Bingung kami nih masyarakat, Bang. Jadi si Taurus itu kasih buah kementas congornya biar rontok gitu. Orang kok setiap hari katanya kamu anggota DPR Suwasu, anggota DPR Cap Gawu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini ada kabar baru mengenai banteng lagi guys. Aduh, banteng maning. Tapi kali ini bantengnya dari kadernya ya guys ya, yaitu Deddy Sitorus guys. Aduh, jangan. Ini orang nggak berhenti ya guys. Tenang. Sekarang sudah muncul kembali guys yang bilang katanya malaikat pun mungkin tertipu dengan kelakuan Pak Jokowi. Aduh, jangan ini banteng. Ini ya saya wajar ya guys ya, karena apa? Karena kan sekarang anak Abah sudah bergabung. Jadi malaikat pun dibawa-bawa. Aduh, dan bener persis drama politik sinetron sudah mulai berkumandang nih. Berarti dan malaikat sudah dibawa-bawa guys, sudah bahaya ini, bahaya. Tenang. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan satu. Astagfirullahaladzim, menurutku ini parah sih. Mentang-mentang sekarang gabung sama anak-anak Abah, ngomongnya sok-sokan bawa-bawa malaikat ya sekarang ya. Ente pernah ketemu malaikat? Tapi lucu sih, justru dengan Anda dan rekan-rekan Anda di partai Anda itu bersikap seperti ini, itu memperlihatkan pada kami bahwasanya partai Anda itu haus dengan kekuasaan. Mentang-mentang Pak Jokowi itu tidak berkenan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ketua Anda. Kan kelihatan banget maling teriak malingnya. Kalau misalkan Pak Jokowi dan keluarganya membuat malu partai Anda, terus apa kabar Harun Masiku? Kader partai Anda kan itu udah jadi buronan tahun 2020 loh. Seberapa hebatnya sih dia? Kok sampai saat ini 2024 nih, 4 tahun loh, hampir 5 tahun loh. Januari 2020 kalau nggak salah ya, si Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka. Kemana? Bukannya ketua DPR RI itu dari partai Anda. Harusnya kalau memang partai Anda itu membela wong cilik, membela yang benar, harusnya segera tangkap dong itu Harun Masiku, ya nggak sih? Tolong dong didukung itu pihak kepolisian untuk segera menangkap Harun Masiku. Jangan malah ketika Pak Hasto menjadi saksi atau apa ya kasusnya Pak Hasto itu ya malah nggak terima gitu loh. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, tidak ada hubungannya dengan Pak Hasto, tidak ada hubungannya dengan partai Anda, ya ngapain sok-sok mau ngelabrak ke pengadilan lah apalah, ngapain? Terus ujung-ujungnya nyalain Pak Jokowi lagi. Repot. Udahlah, Pak Jokowi kan udah nggak menjabat loh. Jadi ngapain nyinggol-nyinggol Pak Jokowi terus dan keluarganya? Pasti nggak terima. Gara-gara Gibran
membantu memenangkan Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Sakit hatinya udah stadium akhir. Sakit hati kronis. Mak, ada pesan dari Bang Deddy Sitorus mengenai Pak Jokowi. Ayo kita simak yuk, udah bawa malaikat dia nih. Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Oh, sebentar, nggak sepakat aku Bang Deddy Sitorus ya. Pak Jokowi itu lahir dari rahim ibunya. Ya, bukan dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu partai ya. Oke, cocok ya. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode. 1 periode, meskipun tidak penuh, menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tahu dari mana malaikat tertipu? Coba. Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Kayak mana maksudnya? Coba jelaskanlah dulu. Bingung kami nih masyarakat, Bang. Yang jelas Bang Deddy Sitorus, ku jelaskan ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi itu mencapai 80% lebih. Ini ada beritanya ya. Jadi kami masyarakat tidak tertipu, malah merasa bangga mempunyai Presiden Jokowi ya, yang sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau abang bagian dari 20%, ya nggak ada masalah, silahkan saja. Yang jelas kayak masyarakat tidak merasa tertipu, dan jangan bawa-bawa malaikat. Sakit kuping malaikat itu nanti, ya. Abang bawa dia, abang ketemu pun belum kan sama malaikatnya? PDIP menyampaikan permintaan maafnya kepada publik karena telah melahirkan Joko Widodo di panggung perpolitikan Indonesia. Kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Bagi saya, langkah politik yang dipilih oleh PDIP kali ini betul-betul salah total, Pak. PDIP seringkali menyebut diri sebagai partainya wong cilik di satu sisi, sementara di sisi lain wong cilik itu rata-rata merupakan pecinta dari Bapak Jokowi. Jadi bagaimana mungkin PDIP masih mengaku sebagai partai wong cilik, sementara tokoh yang dicintai oleh kebanyakan wong cilik itu justru dihajar atau diserang habis-habisan oleh PDIP. Inilah yang membuat saya berkesimpulan bahwa PDIP memiliki langkah politik yang sangat salah total. Kalau PDIP ingin menghentikan pengaruh politik dari Pak Jokowi, bagi saya gampang caranya, Pak. Hentikan pembahasan mengenai Pak Jokowi. Dengan sendirinya, pengaruh Pak Jokowi akan pudar, akan hilang dengan sendirinya. Tetapi masalahnya, orang-orang yang selama ini tidak suka dengan Pak Jokowi terus-terusan menyerang Pak Jokowi, bahkan di pemerintahan Prabowo Gibran. Sekarang yang menjadi pemerintah, yang menjadi presiden itu Prabowo, yang diserang Jokowi terus. Orang-orang seperti Egy Sujana, orang-orang seperti Deddy Sitorus dan lain sebagainya, bahkan Rocky Gerung, mereka itu semua adalah kelompok yang pada akhirnya tidak mungkin menghentikan pengaruh Jokowi di kancah politik nasional kita. Karena semakin Jokowi itu dibahas, semakin muncul pula orang yang suka dengan Pak Jokowi. Semakin Pak Jokowi itu dihujat, semakin tajam pula orang-orang yang selama ini mencintai Pak Jokowi di dalam mendukung Pak Jokowi. Yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah atau bisakah orang-orang seperti Egy Sujana, PDIP, dan orang-orang seperti Rocky Gerung berhenti membahas Jokowi dan beralih fokus membahas kebijakan Bapak Prabowo Gibran. Warga Indonesia, pada Rakernas PDIP yang lalu, kita jelas-jelas mendengar Bu Mega bicara bahwa demi masa depan partainya, beliau akan memainkan dulu drama politik di Indonesia. Nah, bisa saja rakyat akan menanggapi dengan cara yang berbeda. Demi masa depan rakyat, rakyat akan memainkan
suara calon-calon kepala daerah yang diusung oleh partainya Bu Mega. Diam-diam tidak perlu memilihnya. Ya, kalau nggak dihentikan ya, dan caranya menghentikan gampang. Jadi Sitorus itu kasih buah gementas congornya biar rontok gitu. Orang kok setiap hari katanya kamu anggota DPR Suwasu, anggota DPR Cap Grau. Aduh, ya guys ya. Drama apa lagi ini guys? Ini drama apa lagi? Ini gara-gara Anies masuk, gara-gara Sidul masuk. Wow, sinetron sudah mulai ada di ranah politik. Sekarang malaikat dibawa-bawa guys. Aduh, saya nggak berani guys kalau ada malaikat. Ya Allah, ini politik gimana selesainya ini, woi? Nih, kalian itu kalahnya karena kalian sendiri. Ingat itu. Kalian itu nggak belajar dari kekalahan yang kemarin. Kok malah terus-terusan nyerang Jokowi. Sedangkan orang menilai Pak Jokowi itu adalah orang baik. Mau bagaimanapun kalian akan tumbang. Tuh ya. Kalau semakin kalian menyerang Pak Jokowi, semakin cepat kalian akan tumbang.